Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu rela menderita dengan tabah demi keselamatan kami. Semoga kami juga bertekun bersamanya dalam perjuangan hidup sehari-hari untuk melawan dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah
dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka semua menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama menceritakan kepada kita dua mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Di dalamnya ada kisah tentang iman yang besar dari dua pribadi yang sama sekali berbeda, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat, dan wanita malang yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Yairus yakin Yesus dapat menyembuhkan putrinya, sementara wanita tua yang sakit pendarahan itu yakin bahwa menyentuh jubah Yesus saja sudah lebih dari cukup untuk membebaskannya dari pendarahan serius yang sudah ia derita selama 12 tahun. Yesus mengabulkan kerinduan mereka karena iman mereka yang sungguh-sungguh mendalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang membawa mereka kepada Yesus? Harapan akan keajaiban atau penghiburan dalam situasi yang paling putus asa? Mungkin keduanya. Bagi mereka, Yesus memberikan harapan, terutama dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan, di mana tampaknya daya manusia tak dapat lagi diandalkan, dan karena itu pengharapan diarahkan kepada Dia yang mereka yakini datang dari Allah. Harapan bukanlah keinginan manusia yang dangkal, melainkan keyakinan yang pasti bahwa Allah sendiri akan bertindak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk belajar kepada kepala rumah ibadat Yairus dan perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Hal yang patut kita bisa pelajari dan petik dari kedua orang ini adalah iman mereka yang sungguh-sungguh mendalam. Mereka begitu yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan yang telah mereka hadapi sekian waktu lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya,
Yesus adalah satu-satunya solusi yang akan menjadi jalan pemenuhan segala kerinduan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dituntut dari manusia hanya satu, yaitu pengharapan dan iman yang teguh. Yakin dan percayalah, dan yakinlah dalam pengharapan bahwa Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang beriman sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.